Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardini dengan NIM 210751131. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai administrasi peserta didik. Yang pertama di sini mengenai pengertian dari administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, murid, siswa di dalam KBBI Nur Hasanah pada tahun 2007 berarti orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut beberapa pendapat ahli, salah satunya menurut Suharsini dan kawan-kawan pada tahun 2008, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik sampai peserta didik menetapkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kegiatan awal tahun pembelajaran. Kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru yang pertama ada penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan petugas penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya ada selama tahun pembelajaran. Kegiatan langkah ini lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuan secara maksimal. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan murid. Yang pertama adalah orientasi murid baru. Yang pertama pengenalan, penjelasan tata tertib, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang kedua penjelasan peraturan kehadiran murid, beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid, papan absensi, buku rekap tulis, papan rekap tulis. Dan yang ketiga ada promosi. Promosi harus dilaksanakan dengan hati-hati dalam arti harus mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama, promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga, promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang dicapai siswa. Dan yang keempat, promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh oleh siswa yang lebih tinggi. Dan yang keempat ada mutasi. Mutasi merupakan perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan alasan tertentu. Dan yang kelima di sini ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah sendiri dapat diberikan antara lain melalui ganjaran dan atau hukuman. Selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran setelah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester administrasi yang dilakukan yang pertama adalah pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Dan yang selanjutnya ada instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang perlu. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen tersebut, yang pertama ada buku induk, buku klaper, buku atau daftar keadaan siswa, dan yang keempat ada file penyimpanan
berkas siswa. Selanjutnya di sini ada peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama ada guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknisi, mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat. Dan yang ketiga ada untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang sangat besar. Yang keempat ada guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan yang kelima ada guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah sendiri merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk murid, disiplin guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi muridnya. Dan kesimpulannya adalah administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan itulah presentasi dari saya mengenai administrasi peserta didik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.